Cerita dibuka dengan narasi warga yang membicarakan sebuah legenda kelam. Seekor demon spirit berkepala siput membantai seluruh anggota sebuah keluarga secara teramat kejam. Namun, kisah ini tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, demon spirit pemangsa manusia tersebut justru ditemukan tewas terbunuh dengan leher terpenggal di atas gerbang rumah keluarga tersebut. Warga desa gempar karena pelakunya ternyata adalah seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun. Karena sang bocah sanggup menghabisi monster seganas itu sendirian, warga desa bukannya berterima kasih, malah menganggap bocah tersebut bukan manusia biasa melainkan monster yang jauh lebih menakutkan. Mong Ryan, seorang demon spirit hunter, tiba di lokasi kejadian dan melihat sisa-sisa pertarungan serta bangkai demon spirit siput yang tertancap batang bambu. Ia mendengar bisik-bisik ketakutan dari para warga desa yang mengasingkan sang bocah. Mong Ryan kemudian melangkah masuk melewati gerbang kayu dan menemukan bocah tersebut sedang duduk lemas bersandar pada makan orang tuanya dengan tubuh bersimbah darah. Sang bocah menatap Mong Ryan dengan lemah dan bertanya siapa dirinya. Mong Ryan pun memperkenalkan namanya dan profesinya sebagai demon spirit hunter. Bocah itu mengungkapkan kepedihannya. Warga desa mengasingkan dan membencinya karena mereka takut padanya setelah melihatnya sanggup membunuh demon spirit. Tanpa rasa takut atau prasangka, Mong Ryan duduk santai di sebelah bocah berdarah itu dan memintanya menceritakan detail kejadian saat ia bertarung melawan demon spirit tersebut. Melalui kilas balik, terungkap bagaimana pertarungan dahsyat itu terjadi. Bocah itu bersembunyi di dalam celah sempit sambil menyaksikan keluarganya dibantai oleh demon spirit siput. Bukannya lari, bocah itu justru dengan tenang melacak demon spirit tersebut kembali ke sarangnya. Ia mengumpulkan informasi, menganalisis kelemahan monster itu, lalu mengeksekusi rencananya hingga berhasil membunuhnya. Kejeniusan yang mengerikan. Di usianya yang baru 10 tahun, bocah ini menunjukkan ketenangan, insting membunuh, dan kegigihan di luar nalar. Mong Ryan menyadari bahwa anak ini adalah demon spirit hunter sejati sejak lahir. Mong Ryan menyentuh dahinya dan menanyakan nama bocah itu. Ise. Namun, Ise merasa kehilangan arah. Keluarga dan alasannya untuk hidup sudah tidak ada lagi. Mong Ryan meninggalkannya dengan peringatan agar Ise tidak mati konyol di tempat terisolasi tersebut dan memberinya dorongan untuk mencari alasan hidup baru. Setelah pergi dari tempat Ise, Mong Ryan mendatangi kerumunan warga dan para tetua desa yang sibuk mengutuk Ise. Warga terus berdalih bahwa Ise adalah monster yang menakutkan karena anak 10 tahun tidak mungkin bisa membantai demon spirit. Dengan penuh amarah, Mong Ryan menyembur mereka. Kalian bilang dia monster karena berhasil membunuh monster. Justru kalianlah yang lebih mirip monster. Untuk memberi pelajaran pada warga desa yang munafik, Mong Ryan membuka topi bambunya. Di balik topinya, terungkap aura kegelapan, tanduk di kepala, dan mata merah menyala, menunjukkan wujudnya yang merupakan seorang dokaebi. Warga desa ketakutan setengah mati hingga jatuh tersungkur. Mong Ryan kemudian menegaskan bahwa jika mereka memang sangat membenci monster, maka mereka harusnya takut padanya. Mong Ryan meninggalkan warga desa yang gemetaran dan meratapi kebodohan mereka sendiri. Terprovokasi oleh rasa takut dan kebencian yang buta, warga desa yang membenci Ise memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Dipimpin oleh ambisi gila mereka, warga membawa obor dan melontarkan kebencian. Bakar! Bakar rumahnya! Bakar sampai habis! Jangan biarkan monster itu tinggal di desa kita. Mereka melemparkan obor dan membakar habis sisa-sisa rumah serta tempat perlindungan Ise. Dalam kegilaan mereka, serangan api dari warga tersebut membakar dan memicu kemunculan aura iblis demon spirit baru yang bersembunyi. Serangan energi ungu hitam yang dahsyat meledak dan menghantam Ise hingga ia terlempar jatuh dan terhempas ke tanah. Sambil terbaring bersimbah darah di tanah yang terbakar, Ise menyadari kenyataan yang teramat kelam. Ia mengira setelah keluarganya tewas dihabisi oleh demon spirit siput, ia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Namun melihat para warga desa yang tertawa kesetanan dan berubah menjadi monster yang membakar habis tempat tinggal, serta kenangan keluarganya, Ise menyadari bahwa manusia pun bisa menjadi hal yang merenggut segalanya dari dirinya. Kata-kata Mong Ryan sebelumnya kembali bergema di kepala Ise. Kau pikir semuanya bakal impas hanya dengan menggantung kepalanya? Atau kau menganggap semuanya sudah cukup? Ise yang tadinya pasrah dan kehilangan tujuan hidup, kini mencengkeram erat senjatanya dengan mata menyala-nyala penuh amarah. Ia bangkit berdiri menerjang kobaran energi ungu. Ia memutuskan untuk tidak lagi menjadi korban pasrah,
melainkan menggenggam tekadnya untuk bertarung dan terus bertahan hidup sebagai seorang Demon Spirit Hunter. Dalam kepungan aura iblis dan api yang membakar tempat tinggalnya, Ise tidak lagi pasrah. Ia menyadari tekad terbesarnya, balas dendam. Dengan mata bersinar penuh amarah, Ise bersumpah dalam hatinya bahwa hidupnya tidak akan berakhir sampai seluruh demon spirit yang ada di muka bumi musnah tanpa sisa. Namun, karena tubuh kecilnya yang sudah terluka parah, ia akhirnya pingsan dan ambruk. Tangan Mong Rayon dengan cepat menangkap tubuh bocah tersebut sebelum menyentuh tanah. Mong Rayon terkesima melihat tekad membara dari Ise. Di usianya yang masih 10 tahun, bocah ini sama sekali tidak gentar menghadapi demon spirit. Tanpa membuang waktu, Mong Rayon yang menggendong Ise langsung mengamuk melancarkan serangan dahsyat ke arah demon spirit yang bangkit dari pembakaran desa. Hanya dengan satu gempuran aura yang luar biasa kuat, Mong Rayon menghancurkan dan membantai monster tersebut hingga tak tersisa. Setelah situasi tenang dan api mulai meredup, Mong Rayon menatap Ise yang pingsan di pelukannya. Mong Rayon mengakui kehebatan dan potensi tak terbatas dalam diri anak ini untuk menjadi seorang demon spirit hunter yang legendaris. Mong Rayon menggendong Ise di punggungnya dan berjalan melangkah keluar melewati gerbang desa yang terbakar menuju arah matahari terbit. Ditutup dengan janji manis Mong Rayon, "Aku akan merawatmu." Pemandangan dibuka dengan pemukiman tradisional yang tenang di bawah langit biru. Seekor kupu-kupu berwarna oranye hitam terbang santai melewati halaman rumah dan hinggap lembut di bahu sosok bertubuh jangkung bermata bertanduk iblis, yaitu Mong Rayon. Di dalam sebuah ruangan, Ise berbaring di atas tempat tidur dengan tubuh dan leher yang dipenuhi balutan perban luka. Saat perlahan sadar dan mengerang kecil, Mong Rayon yang sedang duduk di ambang pintu menyapa dengan tenang. "Kamu sudah bangun?" Ise yang baru sadar menatap sosok di depannya. Mong Rayon memperkenalkan kembali dirinya dengan santai sembari membiarkan kupu-kupu hinggap di jarinya. "Aku Mong Rayon, seorang demon spirit hunter. Kalau kamu ingin membenciku karena menyelamatkanmu seenaknya, silakan saja." Saat pertarungan dahsyat terjadi sebelumnya, amukan demon spirit raksasa berpendar warna ungu yang sempat mengancam nyawa Ise. Sisa-sisa kehancuran dan tanah yang retak akibat luapan energi kegelapan saat pertarungan melanda kawasan tersebut. Mong Rayon berjalan membawa Ise menuju sinar matahari pagi yang hangat dan membentang luas di sepanjang jalan pepohonan. Ini menandai awal perjalanan baru bagi Ise bersama sosok yang menyelamatkan hidupnya. Di halaman rumah yang tenang, Ise tersadar sepenuhnya bahwa tragedi yang menimpa dirinya dan keluarganya bukanlah sebuah mimpi buruk semata. Ia terkejut ketika membuka balutan perbannya. Seluruh luka bakar parah di tubuhnya telah sembuh total tanpa menyisakan bekas luka sedikit pun. Ise berterima kasih kepada Mong Rayon atas perawatannya dan mengagumi kemampuan penyembuhan ras Dokaibi. Mong Rayon terheran-heran melihat sikap Ise yang tetap tenang meskipun sadar bahwa dirinya sedang berhadapan dengan sosok Dokaibi. Ise membalas dengan bijak bahwa Mong Rayon memperlakukannya dengan sangat baik dan bukanlah seorang demon spirit, jadi tidak ada alasan baginya untuk berprasangka buruk. Mong Rayon mengagumi sifat kedewasaan Ise. Mong Rayon menanyakan keputusan Ise terkait tawarannya untuk mempelajari ilmu pengusiran setan exorcism arts. Mong Rayon berjanji akan menyediakan tempat tinggal hingga Ise mandiri, serta membantunya memperoleh kekuatan untuk membalas dendam pada para demon spirit. Di luar dugaan, Ise tidak langsung terbuai. Ia menatap tajam dan berkata jujur, "Terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Itu justru membuatku curiga." Tersenyum melihat kecerdikan Ise, Mong Rayon memberikan peringatan serius agar Ise mempersiapkan mental dan fisiknya. Mong Rayon menjelaskan bahwa tempat yang akan mereka tuju adalah Dokaibi Realm alam Dokaibi. Meskipun Dokaibi berbeda dari demon spirit, tempat tinggal mereka dipenuhi oleh yogi energi spiritual, sebuah lingkungan yang sangat keras dan mematikan bagi tubuh manusia biasa. Mong Rayon menatap Ise dengan tatapan tajam dan aura memintimidasi. Ia memperingatkan bahwa latihan yang akan dijalaninya tidak akan mudah. Yang terpenting, latihanku sangat keras, sampai-sampai setiap hari akan terasa bagai neraka. Bukannya gentar atau takut, Ise justru merespons peringatan tersebut dengan mata berbinar penuh amarah dan dendam. "Neraka? Aku justru menyukainya. Kalau tidak, jangan harap aku bisa membasmi para demon spirit." Ise menegaskan keputusannya untuk menerima tawaran tersebut dan bersumpah akan mengikuti Mong Rayon. Mong Rayon tersenyum melihat respons Ise. Dalam hatinya, ia mengakui bahwa ia sebenarnya berniat menakut-nakuti Ise, tetapi tekad anak itu ternyata jauh lebih kuat dari yang ia perkirakan. Mong Rayon menyajikan semangkuk makanan hangat dan menyuruh Ise makan agar tubuhnya pulih sepenuhnya sebelum mereka memulai perjalanan. Sebelum berbalik, Mong Rayon berpesan dengan sedikit gurauan lembut,
Kali ini, pastikan kamu menghabiskan semuanya. Ise pun duduk tenang di atas kasur dan mulai menyantap makanannya dengan lahap. Setelah Ise pulih, pemandangan berganti memperlihatkan kawasan pegunungan yang tinggi, berkabut dan terisolasi. Ini menandai dimulainya perjalanan Ise menuju latihan kerasnya di alam Dokaebi bersama Mong Ryon. Mong Ryon dan Ise berjalan menyusuri hutan yang lebat dan mencekam. Mong Ryon menjelaskan bahwa aura menyeramkan yang dirasakan Ise berasal dari yogi yang memenuhi area tersebut. Mong Ryon memberi peringatan tegas. Jangan melangkah keluar dari tali larangan ini. Kamu takkan bisa kembali masuk sendirian. Mereka berdua sampai di gerbang utama sebuah kuil megah bertuliskan Ghost Guardian Temple Tanah Terlarang. Plakat kuil menegaskan bahwa tempat ini dijaga oleh para hantu dan merupakan tanah terlarang bagi manusia biasa. Ise ragu dan bertanya, apakah manusia benar-benar boleh masuk ke ranah Dokaebi? Ia sejujurnya khawatir kedatangannya hanya akan menyusahkan dan memberi masalah bagi Mong Ryon. Mong Ryon terkekeh pelan dan menyebut Ise anak yang aneh karena masih sempat memikirkannya. Sambil menyentuh gerbang kayu besar kuil, Mong Ryon menegaskan kekuasaannya. Jangan khawatir, tak ada Dokaebi di Ghost Guardian Temple yang berani membantah ketua. Ise pun terkejut mendengarnya. Ternyata Mong Ryon adalah ketua, leader dari kuil tersebut. Pintu gerbang kayu terbuka lebar, menyuguhkan pemandangan kuil yang sangat megah dan luas di belantara pegunungan, lengkap dengan pepohonan merah yang indah. Ise terkesima melihat dunia yang sangat berbeda dari alam manusia, serta menyadari bahwa seluruh penduduk di kejauhan adalah ras Dokaebi. Namun, kehadiran seorang manusia kecil, Ise langsung menarik perhatian para Dokaebi yang berjaga. Mereka mulai berbisik-bisik dan menatap sinis. Apa? Manusia sekurus itu? Beraninya manusia kurus kering masuk ke Ghost Guardian Temple. Beberapa Dokaebi muda bertanduk menatap Ise dengan pandangan dingin dan penuh rasa tak suka. Di hadapan seluruh penduduk Ghost Guardian Temple, Mong Ryon berteriak lantang dengan suara menggema yang berwibawa. Dengarkan, semuanya, anak manusia ini bernama Ise. Dia akan mempelajari exorcism arts di bawah bimbinganku. Dia keluarga baru kita, jadi perlakukan dia dengan hangat. Pengumuman itu langsung mengguncang seluruh kompleks kuil. Mengetahui bahwa keputusan tersebut datang dari sang ketua, prasangka buruk para Dokaebi seketika melunak. Beberapa Dokaebi tersenyum dan menyambut baik. Yah, kalau ketua yang membawanya, berarti tak masalah. Senang punya anggota keluarga baru. Ise tertegun dan kagum di dalam hatinya, tidak menyangka bahwa hanya dengan satu ucapan Mong Ryon, semua Dokaebi langsung menerimanya tanpa ragu. Mong Ryon kemudian mengajak Ise untuk melakukan hal yang dia sebut sebagai hal terpenting dalam berburu demon spirit. Bukannya latihan fisik yang menyiksa, Ise justru didudukan di depan meja makan besar yang penuh dengan berbagai santapan lezat dan melimpah. Mong Ryon bahkan memerintahkan Dokaebi Koki untuk terus menambah porsi Ise, terutama hidangan daging. Ise yang bingung melihat tumpukan makanan itu akhirnya bertanya apa hubungannya makan sebanyak ini dengan bertarung melawan demon spirit. Mong Ryon memegang lembut kepala Ise dan memberikan pemahaman yang sangat hangat dan menyentuh. Soal exorcism arts, kamu punya satu masalah besar. Kamu lupa bahwa kamu masih anak-anak. Seorang anak punya kewajiban, yaitu banyak makan dan banyak tidur. Mong Ryon menegaskan bahwa jika Ise tidak membangun dan memperkuat fisiknya dari sekarang melalui makanan gizi yang cukup, ia akan sangat menyesalinya ketika kelak bertarung sebagai seorang demon spirit hunter. Mendengar nasihat bijak Mong Ryon, Ise yang tadinya kebingungan langsung tersadar. Sambil menggenggam paha ayam dan sendok nasi, Ise membatin bahwa membangun fisik yang kuat selagi pertumbuhan adalah hal wajib demi membasmi para demon spirit. Tanpa ragu, Ise langsung menyantap makanan melimpah itu dengan sangat lahap hingga pipinya menggembung. Mong Ryon tersenyum puas melihatnya. Tiba-tiba seorang Dokaebi perempuan bertubuh mungil dengan rambut ungu ceria bernama Gong A masuk sambil membawa semangkuk penuh daging tambahan. Mong Ryon pamit pergi sebentar untuk mengurus beberapa urusan kuil. Sebelum pergi, ia menugaskan Gong A untuk mengantar Ise ke kamarnya setelah selesai makan, seraya berpesan, pastikan dia menghabiskan semuanya sampai suapan terakhir, ya. Gong A menjawab dengan penuh semangat, sementara Ise yang sudah kekenyangan mulai merasa kepanasan dan membatin lucu. Jadi begini rasanya neraka. Setelah Mong Ryon pergi, Gong A mulai mengelus kepala Ise dengan ramah dan menanyakan usianya. Ise menjawab singkat bahwa usianya 10 tahun. Gong A kaget setengah mati sampai keningnya berkerut. 10? Kamu jauh lebih dewasa dariku, padahal aku 22 tahun. Ise yang berwajah datar langsung membalas santai.
Justru lebih mengejutkan kalau kau sudah 22 tahun. Dokaebi Koki yang ada di sana tertawa dan menjelaskan bahwa manusia menua 2 kali lebih cepat dibandingkan ras Dokaebi. Jadi secara teknis, Gong Ah yang berusia 22 tahun di alam Dokaebi itu setara dengan anak yang hanya 1 tahun lebih tua dari Ise, setara anak 11 tahun manusia. Gong Ah yang kegirangan langsung menyombongkan diri dan menegaskan bahwa dirinya tetaplah seorang kakak bagi Ise. Gong Ah melompat gembira karena kini ia memiliki seorang adik laki-laki manusia. Sang koki Dokaebi tersenyum mengelus kepala Gong Ah sambil mengingatkannya untuk menjaga Ise dengan baik. Ise yang melihat keceriaan Gong Ah dari samping mengamati dengan tenang. Di tempat asing ini, Ise mulai merasakan kehangatan sebuah keluarga baru yang siap melindunginya. Setelah menghabiskan porsi makan yang sangat banyak, Ise berjalan keluar bersama Gong Ah sambil memegangi perutnya yang buncit karena kekenyangan. Gong Ah terkekeh melihatnya dan menghibur Ise bahwa karena usianya yang masih muda, makanan itu akan tercerna dengan sangat cepat. Gong Ah memuji keberuntungan Ise. Kamu beruntung sekali, Ise. Ketua sendiri yang mengajarimu exorcism arts. Dokaebi yang lain pasti bakal sangat iri. Ise yang penasaran lantas bertanya apakah Mong Ryan benar-benar sehebat itu. Gong Ah terkejut mendengar pertanyaan Ise dan menjelaskan kenyataan di balik sosok Mong Ryan. Ketua itu legenda hidup yang sudah membasmi demon spirit selama lebih dari 300 tahun. Dia mungkin lebih kuat daripada semua Dokaebi di Ghost Guardian Temple digabung jadi satu. Hearing hal itu, Ise terpana. Ia menyadari betapa jauhnya perbedaan antara manusia dan ras Dokaebi yang bisa hidup hingga ratusan tahun. Ise memerhatikan kebaikan Mong Ryan dan keceriaan Gong Ah. Meski penampilan mereka jelas merupakan makhluk Dokaebi, ramahnya perlakuan mereka membuat Ise merenung di dalam hatinya. Kalau hanya dilihat sekilas, aku tak bisa membedakan mereka dari manusia. Aku merasakan kehangatan yang dulu tak ada di desaku. Rasanya begitu asing. Di balik masa lalunya yang dipenuhi ketakutan dan penolakan warga desa manusia, Ise justru menemukan kepedulian yang tulus di tengah bangsa Dokaebi. Tiba-tiba, saat sedang berjalan, sebuah teriakan lantang menghentikan langkah Ise dan Gong Ah. "Hei kau, manusia!" Bayangan dua sosok berdiri menghadang mereka di jalanan kuil. Salah satu Dokaebi yang menghadang menegur dengan nada tidak bersahabat. Kau tak hanya berani masuk ke Dokaebi Realm, tapi kau bahkan belajar exorcism arts langsung dari ketua kami yang sibuk. Ise dan Gong Ah tertegun menatap kemunculan para Dokaebi yang tampaknya tidak terima atas keistimewaan yang didapatkan oleh seorang anak manusia. Sosok Dokaebi berambut biru yang menjadi pemimpin kelompok tersebut mengepalkan tangannya hingga berbunyi keras. Dengan senyuman licik dan mata menyala jahat, ia memberikan ancaman terselubung. Bagaimana kalau kita mengobrol sebentar? Melihat siapa yang berdiri di hadapan mereka, wajah Gong Ah seketika berubah tegang dan cemas. Ia mengenali komplotan berandal tersebut dan bergumam takut. Il Cui, Woljang, dan komplotan Goigyul. Gong Ah tahu betul bahwa kelompok ini terkenal sering membuat masalah dan sengaja memanfaatkan situasi saat ketua Mong Ryan sedang tidak ada. Dokaebi berambut biru menatap Ise dengan tatapan meremehkan, menganggap Ise hanyalah anak manusia lemah yang beruntung. Namun, bukannya takut atau gemetar, Ise justru menyipitkan matanya dan menatap balik dengan pandangan dingin yang tajam. Dalam hatinya, Ise langsung membatin dengan tenang namun penuh kewaspadaan. Orang-orang ini, apa mereka ingin cari gara-gara denganku? Di bawah langit senja yang memerah, Ise ternyata sudah dalam kondisi terkulai lemas dan mulutnya berdarah akibat menerima pukulan dari Dokaebi berambut biru. Gong Ah mencoba menghentikan aksi tersebut, namun tangannya ditahan ketat oleh salah satu teman Dokaebi berambut biru. Gong Ah berteriak marah. "Kalian, apa-apaan ini? Apa kau pikir ketua akan diam saja?" Dokaebi berambut biru santai menanggapi amarah Gong Ah. Ia berdalih bahwa mereka berada di Guisusa, area latihan, di mana latihan tanding, sparring adalah hal yang sangat wajar. Dengan senyum menyebalkan dan penuh rasa iri, Dokaebi berambut biru itu mencemooh Ise. "Aku cuma ingin menunjukkan levelmu agar kau berhenti jadi pengusir setan. Karena ketua sendiri yang membawanya, kupikir dia istimewa. Kenapa beliau ingin mengajarinya padahal ada aku?" Ise yang kepalanya tertunduk dan mulutnya berdarah mendengarkan penjelasan Dokaebi tersebut. Bukannya marah atau dendam karena dihajar, Ise justru menyadari sesuatu di dalam pikirannya. Jadi ini cuma latihan tanding. Dengan polos dan tenangnya, Ise perlahan mengangkat wajahnya dan mengucapkan permintaan maaf kepada Dokaebi berambut biru. "Maaf,
Aku salah sangka dan mengira ini cuma perundungan, bullying biasa. Karena aku menumpang di sini, kupikir aku harus menerima pukulannya saja. Aku malah mengganggu latihanmu. Mendengar perkataan Ise yang begitu polos, di mana ia sengaja diam menerima pukulan hanya karena mengira sedang dirundung dan tidak ingin merepotkan. Gong Ah dan Dokaebi yang menahannya seketika terperanjat syok dengan mata terbelalak. Mereka tidak menyangka bahwa mental Ise begitu lapang sekaligus ngeri sampai menganggap pemukulan itu sebagai hal yang harus ia terima tanpa perlawanan. Dokaebi berambut biru terkejut mendengar ucapan Ise, namun kekesalannya justru makin memuncak. Tanpa ragu, ia melayangkan pukulan keras secara beruntun ke wajah dan tubuh Ise. Dokaebi itu berteriak murka. Memangnya manusia lemah sepertimu bisa apa kalau tidak dipukul? Apa kau melunjak karena aku menahan diri agar kau tidak mati? Meskipun terus dipukuli secara sepihak hingga babak belur, Dokaebi berambut biru justru merasa ada yang aneh dan tidak puas. Ia menyadari hal mengerikan dari diri Ise. Saat menerima setiap pukulan keras di wajahnya, Ise sama sekali tidak memejamkan mata. Mata Ise terus terbuka lebar, menatap lurus dan mengamati setiap gerakannya tanpa rasa takut. Merasa tersinggung dan terintimidasi oleh tatapan mata Ise, Dokaebi berambut biru emosi dan kembali melayangkan pukulan terkuatnya. Beraninya kau. Namun setelah sengaja menerima belasan pukulan hanya untuk mempelajari musuhnya, Ise akhirnya menemukan celah. Dengan tenang Ise membatin, seranganmu punya pola. Dokaebi berambut biru terperanjat saat menyadari pukulan mematikannya tiba-tiba berhasil terbaca. Sementara tatapan dingin Ise kini siap untuk membalas serangan tersebut. Perubahan gerakan Ise yang mendadak membuat Dokaebi berambut biru terperanjat kaget. Sementara Gong Ah dan Dokaebi lainnya terperangah melihat manuver Ise. Setelah membaca pola serangan lawan, Ise melancarkan satu pukulan balasan yang hampir menghantam wajah Dokaebi berambut biru. Pukulan tersebut begitu kuat, hingga membuat Dokaebi berambut biru itu langsung tersungkur jatuh ke tanah. Usai melancarkan pukulan tersebut, Ise menghela napas panjang dan bergumam pelan sembari menyapu darah dari bibirnya. Ise menyadari perkataan Mong Rayong sebelumnya sangatlah benar, bahwa fisik yang belum terlatih dan perut yang kekenyangan membatasi staminanya, sehingga pertarungan tersebut terasa sangat singkat baginya. Ise melangkah mendekati Dokaebi berambut biru, Gong Il Cui, yang masih terduduk syok akibat balasan tak terduga tadi. Dengan tatapan mata yang mendalam dan tajam, Ise mengulurkan tangannya untuk membantu Il Cui bangkit seraya berkata, "Namamu Gong Il Cui, kan? Meskipun aku terlihat lemah, aku harap kau tidak menahan diri. Yogui tidak akan menahan diri terhadap lawannya. Kemenangan, ayo kita tanding lagi lain kali." Ise berhasil menunjukkan integritas dan mentalitasnya sebagai seorang calon pemburu iblis sejati, mengubah persepsi para Dokaebi yang tadinya meremehkannya. Saat malam tiba di kuil, Mong Rayong mendatangi Ise yang penampilannya sudah lebam dan berantakan sejak hari pertamanya. Mong Rayong menyebutkan bahwa ia mendengar kabar dari Gong Ah kalau Ise dirundung oleh kelompok Il Cui. Ise berdalih bahwa itu hanya latihan tanding biasa. Namun Mong Rayong tidak percaya karena luka Ise terlalu parah. Mong Rayong pun mengeluar sihir penyembuh berfase hijau untuk mengobati luka-luka Ise. Ise mengenali sihir penyembuh tersebut, sihir yang sama yang digunakan Mong Rayong saat menyembuhkan luka bakarnya sebelumnya. Mong Rayong menasihati bahwa wajar bagi anak-anak tumbuh besar sambil berkelahi, namun meminta Ise menemuinya jika keadaan memburuk. Ia juga bertanya apakah Ise sempat memukul Il Cui balik. Dengan sopan dan rendah hati, Ise berbohong demi menjaga kedamaian. Anda tidak perlu khawatir, Il Cui tidak terkena satu pukulan pun. Aku tahu aku tidak boleh merepotkan orang lain saat aku sendiri sedang menumpang di sini. Sikap Ise yang selalu menahan diri dan enggan merepotkan justru menyulut emosi Mong Rayong. Tanpa ragu, Mong Rayong langsung mencengkeram wajah garis miring kepala Ise dengan sihir penyembuhnya hingga tubuh Ise terangkat ke udara. Ise yang terkejut hanya bisa memanggil, "Ketua." Dengan ekspresi wajah jengkel namun penuh perhatian khas seorang master, Mong Rayong menegaskan alasan kemerahannya. "Kenapa memanggilku? Aku sedang mengobati wajah si brengsek yang menyebalkan ini. Sepertinya aku telah membuatmu merasa tidak nyaman." Mong Rayong merasa bersalah karena telah membuat Ise merasa canggung dan segan di tempat barunya, memperlihatkan betapa ia sangat peduli dan protektif terhadap murid barunya tersebut. Mong Rayong mengangkat Ise dan menasihatinya agar berhenti merasa hanya sekadar menumpang. Mong Rayong mengingatkan bahwa ia sudah memperkenalkan Ise secara resmi sebagai keluarga baru di hadapan seluruh Dokaebi. Ia meminta Ise menanamkan hal itu baik-baik di hatinya. Ise memperjelas alasannya menerima pukulan tersebut.
bukan karena merasa rendah diri sebagai penumpang, melainkan karena ia menyadari pertarungan tandingnya dengan Ilchui sangat serius. Ise mengakui dengan jujur bahwa meskipun ia berusaha membalas, serangan fisik murninya saat itu tidak berhasil mengenai Ilchui sama sekali. Ise kemudian bertanya kepada Mong Rayun, berlatih tanding dengan orang dewasa. Jadi, apakah Ilchui bisa berburu siluman? Mong Rayun memberikan jawaban mengejutkan. Jika anak itu pergi berburu siluman, dia pasti akan mati. Ise terperanjat mendengar jawaban itu. Mong Rayun menjelaskan logika di baliknya. Pengusiran setan, eksorsisme, tidak bisa hanya mengandalkan otot atau kekuatan fisik semata. Mong Rayun mencontohkan keberhasilan Ise saat membunuh siluman tingkat rendah. Wadu Seo Saeng dulu. Ise bisa menang bukan karena fisiknya yang kuat, melainkan karena memanfaatkan kelemahannya dengan garam. Mong Rayun menguraikan kelemahan masing-masing pihak. Ilchui sangat kurang dalam munsik, pengetahuan informasi. Tanpa tahu kelemahan musuh, mengandalkan kekuatan fisik saja melawan siluman kuat hanya akan mengantarkannya pada kematian. Ise sangat kurang dalam muwi, ilmu bela diri atau keterampilan bertarung. Jika tidak mengandalkan keberuntungan atau taktik cerdik, fisik Ise yang lemah akan membuatnya mudah terbunuh. Sambil mengacungkan dua jarinya di depan wajah Ise, Mong Rayun merangkum pelajaran berharganya. Munsik dan Muwi. Seseorang harus memiliki Munmu, keseimbangan sastra pengetahuan dan ilmu bela diri, untuk bisa terus bertahan melakukan pengusiran setan. Ini menjadi fondasi dasar latihan dan ilmu yang akan dipelajari Ise di bawah bimbingan Mong Rayun. Mong Rayun memberikan pengumuman penting kepada Ise. Mulai sekarang, aku akan memberimu tugas pertama untuk melakukan pengusiran setan. Pagi hari di kuil, Ise langsung memulai latihan fisiknya, Muwi, dengan penuh kedisiplinan. Terlihat Ise berlari mengitari halaman kuil hingga mandi keringat. Lalu dilanjutkan dengan melakukan push-up secara intensif untuk memperkuat otot-otot tubuhnya. Tidak hanya latihan fisik, Ise juga menghabiskan waktunya duduk di antara tumpukan buku tebal di perpustakaan kuil untuk memperdalam pengetahuan. Munsik. Gong Ah yang melihat Ise terus-terusan mengurung diri selama seminggu merasa kasihan sekaligus bosan. Sambil cemberut dan menopang dagunya, Gong Ah menghampiri Ise. Sudah seminggu begini terus, apa kamu tidak bosan? Haruskah kakak Gong Ah ini bermain denganmu? Ise menolak tawaran Gong Ah secara halus dan sopan. Maaf, saat ini pun waktu satu hari rasanya tidak cukup bagiku. Aku harus menyelesaikan tugas agar diizinkan melakukan pengusiran setan oleh ketua. Gong Ah yang penasaran langsung bertanya tugas apa yang sebenarnya diberikan oleh Mong Rayun. Ise menjelaskan syarat yang diberikan oleh Mong Rayun untuk mendapatkan pengakuan atas munsik. Beliau bilang untuk mendapatkan pengakuan atas munsik, aku harus membaca semua buku di perpustakaan ini. Kamera memperlihatkan pemandangan perpustakaan kuil yang sangat raksasa dengan rak-rak menjulang tinggi berisi ribuan buku. Gong Ah seketika berteriak syok melihat kenyataan tersebut. Apa? Semua buku ini? Sepertinya itu akan memakan waktu puluhan tahun. Gong Ah merasa kewalahan mendengar tugas membaca seluruh buku. Ia bergumam kalau ia yang disuruh, ia lebih baik mati saja. Ise menanggapi santai bahwa ia memang suka membaca, jadi tugas itu tidak masalah baginya. Gong Ah lalu menyadari hal lain dan bertanya, mengapa tubuh Ise selalu penuh luka lebam padahal ia hanya berlari dan latihan fisik? Ise menjawab polos, untuk mendapatkan pengakuan atas Muwi, aku harus menang dalam duel. Gong Ah terperanjat heran. Duel? Cerita berpindah di arena latihan, Gui Susa. Terlihat Ise terduduk di tanah usai dihajar oleh Ilchui. Ilchui mengepalkan tangannya dengan kesal dan emosi. Berani-beraninya dia mengajukan duel setiap hari. Aku tidak bisa membunuhnya. Benar-benar menyebalkan. Ise menanggapi santai bahwa tentu saja tidak boleh membunuh karena ini cuma duel. Ilchui makin emosi dan berteriak. Siapa juga yang bilang mau duel denganmu? Gong Ah menyadari alasan tubuh Ise selalu penuh luka. Gong Ah cemas dan merasa tugas dari ketua itu mustahil. Jadi ketua memberimu tugas untuk mengalahkan Ilchui. Mana mungkin manusia bisa menang melawan Dokaibi dengan kekuatan fisik. Namun, Ise tetap pada pendiriannya dan menjelaskan kepada Ilchui di arena. Duel itu kan simulasi pertempuran untuk pertarungan sungguhan. Siluman tidak akan melepaskanmu hanya karena kamu bilang tidak mau bertarung. Kata-kata Ise yang terus menantangnya membuat kesabaran Ilchui habis. Ilchui menghentakkan kakinya keras-keras ke lantai batu hingga hancur berkeping-keping. Dengan aura kegelapan dan mata yang menyala tajam, Ilchui mengancam Ise secara serius. Sepertinya dia meremehkanku karena aku bersikap lunak padanya. Kalau kamu datang lagi, bersiaplah tulangmu akan patah.
Ketika Ilchui meledakkan emosinya dan mengancam akan mematahkan tulang Ise, Gong Ah langsung pasang badan melompat ke depan Ise untuk melindunginya. Gong Ah berteriak marah membela Ise. "Ilchui, jangan menakut-nakuti Ise." Ilchui berpaling dan bergumam sinis melihat reaksi Gong Ah. Malah bersembunyi di belakang perempuan. Apa sih yang Gong Ah sukai dari orang seperti itu? Namun, Ise justru melangkah maju mendahului Gong Ah. Tanpa rasa takut sedikit pun, Ise mengepalkan tangannya dan berseru santai. "Aku tidak akan menyalahkanmu meski ada yang patah. Ayo duel lagi." Ilchui benar-benar terperangah dan geleng-geleng kepala membatin. Manusia ini pasti sudah gila. Setiap hari usai sesi latihan, Ise selalu menghadang Ilchui di arena dan melambaikan tangannya sambil berteriak ajakan yang sama. "Ilchui, ayo bertanding." Sikap pantang menyerah Ise yang tiada habisnya membuat Ilchui berada di ambang frustrasi. Ilchui melayangkan tendangan keras yang mendarat tepat di dada Ise hingga Ise terlempar dan tersungkur di lantai batu. Dengan emosi memuncak karena rasa bersalah, Ilchui berteriak pada Ise yang terkapar. "Kenapa kau selalu mengabaikan peringatanku? Aku tidak bisa benar-benar mematahkan tulangmu, tahu? Padahal kau tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun. Kenapa kau tidak menyerah saja? Kenapa kau tidak menyerah?" Ilchui menegaskan batas kemampuan Ise yang terpaut jauh dari bangsa Dokaebi. "Kau tidak punya bakat, jadi berhentilah sekarang. Mana mungkin manusia bisa menang melawan Dokaebi." Keesokan harinya, saat rombongan Ilchui mengunjungi tempat latihan, Ilchui merasa ada yang ganjil dan amat mengganggu pikirannya. Saat Ise bangkit dan berlalu pergi, Ilchui menatap punggung Ise dengan perasaan terintimidasi. Tapi, kenapa mata bajingan itu? Kenapa rasanya dia tidak sedang melihatku? Ini menggangguku. Ilchui yang merasa posisi dan gengsinya terancam tidak tinggal diam. Ia melampiaskan kekesalannya dengan memukuli boneka jerami latihan secara brutal hingga hancur. Sambil terus berlatih keras, Ilchui membatin, "Apa kau pikir aku hanya akan diam saja saat kau berlatih?" Terungkap alasan terdalam kemarahan Ilchui pada Ise. Ia merasa kehadiran manusia lemah seperti Ise mulai merebut hal-hal penting di sekitarnya. Sambil terbayang senyuman manis Gong Ah dan tatapan penuh wibawa dari ketua Mong Rayon, Ilchui membatin penuh rasa iri. Bahkan senyuman Gong Ah pun, bahkan pengakuan dari ketua, "Mana mungkin aku membiarkannya direbut oleh orang sepertimu." Dengan tatapan mata tajam yang membara penuh emosi, Ilchui menegaskan jurang perbedaan kemampuan alami antara manusia dan bangsa Dokaebi. "Tak peduli seberapa keras kau berusaha, kualitas bakat kita itu berbeda. Tinjumu tidak akan pernah bisa menyentuhku seumur hidupmu." Daun-daun gugur melayang di udara, menandai berlalunya waktu selama 1 tahun sejak Ise memulai latihan keras fisik dan pengetahuannya di kuil. Pemandangan dari atas memperlihatkan arena latihan. Ilchui terduduk jatuh di lantai batu sambil memegangi pipinya yang lebam, sementara Ise berdiri tegap di hadapannya. Gong Ah dan teman-teman Dokaebi yang menyaksikan pertarungan dari pinggir arena langsung terperanjat kaget. Ilchui memegang pipinya dengan tatapan tidak percaya. Setelah sekian lama tak tersentuh, pertahanannya akhirnya berhasil ditembus. Ise sendiri melihat ke arah kepalan tangannya sendiri dengan ekspresi terkejut yang sama. Ise membatin dengan penuh keheranan sekaligus rasa takjub. Kena. Setelah 1 tahun penuh ditolak, dihajar dan berlatih tanpa kenal menyerah, tinju Ise akhirnya berhasil mengenai wajah Ilchui untuk pertama kalinya. Ilchui tertegun usai terkena pukulan Ise. Sambil memegangi pipinya yang lebam, ia tidak menyangka pertahanannya bisa ditembus oleh seorang manusia. Di sisi lain, Ise juga tertegun menatap kepalan tangannya sendiri, terkejut melihat hasil dari usahanya selama ini. Ilchui yang tidak terima langsung berdiri tegak dan berdalih gengsi. "Aku hanya lengah karena ceroboh." Dengan kemarahan membara, Ilchui melancarkan pukulan dan serangan balasan secara bertubi-tubi seraya berteriak, "Kubunuh kau, dasar manusia." Namun, Ise dapat menghindari setiap sabetan dan tinju Ilchui dengan sangat tenang dan presisi. Ilchui mulai frustrasi di dalam hatinya. Dia menghindari semua seranganku. Setahun terakhir ini, aku juga tidak malas-malasan dalam berlatih. Apa ini artinya kalau tahunnya jauh lebih berharga daripada tahunku? Saat berhasil menangkis dan membaca gerakan lawan, Ise membatin dengan mantap. Kurasa akhirnya aku mengerti sekarang. Ise mulai paham makna mendalam di balik kombinasi Munsik, pengetahuan sastra, dan Mowi, ilmu bela diri yang diajarkan oleh Mong Rayon untuk melakukan pengusiran setan, exorcism art. Dalam monolog batinnya,
Ise menyadari realitas perbedaan kekuatan antar ras. Mayoritas siluman memiliki tubuh yang kuat, karena manusia tidak bisa melampaui celah itu hanya dengan kerja keras. Tidak peduli seberapa keras kau melatih tubuhmu, ada batasan dalam memburu roh iblis. Ise mengungkapkan rahasia bagaimana manusia bisa melampaui batasan alami tersebut. Hal yang membuat kami bisa melampaui batasan itu adalah pengetahuan tertulis. Dengan mempelajari ribuan buku di perpustakaan, Ise kini bisa melihat dan memetakan titik-titik vital, pressure points pada tubuh lawannya. Pengetahuan ini mengubah hal yang dulunya mustahil menjadi sangat mungkin dilakukan. Namun, memiliki teori saja tidak cukup. Ise melanjutkan monolognya. Tapi meski kau mengetahuinya, sia-sia saja jika seranganmu tidak bisa mencapainya. Itulah kenapa kami membutuhkan seni bela diri. Berbekal kombinasi munsik, ilmu titik vital, dan muwi, refleks dan latihan fisik selama setahun, Ise melancarkan kombinasi serangan balasan yang sangat cepat dan presisi. Kepalan tangan Ise menghantam titik-titik vital di dahi, dada, dan perut Ilcui secara bertubi-tubi. Ilcui terbelalak shock dan tak berkutik saat pertahanannya dihancurkan sepenuhnya oleh teknik terukur milik Ise. Ise menutup penjelasannya tentang filosofi pengusiran setan, exorcism art. Hanya saat kau mengasah pengetahuan dan seni bela diri, serta mencapai penguasaan melalui pengalaman, maka kau bisa memburu roh siluman dengan tubuh manusia. Dengan satu pukulan keras penutup berkat penguasaan Munmu, Ise berhasil memukul KO Ilcui hingga terlempar ke udara dan tumbang tak berdaya. Ilcui tergeletak pingsan di lantai batu dengan mata terpejam dan mulut sedikit terbuka. Ise menghampirinya dengan khawatir. Ilcui, apa kau baik-baik saja? Gong Ah dan teman-temannya yang melihat dari pinggir arena benar-benar terpana. Gong Ah membatin penuh kekaguman. Siapa sangka Ise bisa mengalahkan Ilcui hanya dalam 1 tahun, dan dengan sangat kuat. Usai pertarungan, Ise dan Gong Ah berjalan bersama melintasi koridor kuil. Gong Ah terus memuji Ise dengan antusias. Kamu benar-benar hebat. Ise membalasnya dengan sedikit gurauan santai. Kaulah yang hebat karena berbicara tanpa henti. Saat sedang berjalan santai, pandangan Ise dan Gong Ah teralihkan ke area halaman kuil. Terlihat sekelompok figur misterius berjubah hitam dan bertopi caping sedang berkumpul mengelilingi seseorang. Di tengah-tengah mereka berdiri Mong Ryan yang juga mengenakan jubah-jubah hitam khusus. Ise tiba-tiba memanggil Mong Ryan. Ketua. Mong Ryan menoleh dengan tatapan mata merahnya yang tajam dan bertanya-tanya. Ise menghampiri Mong Ryan dan bertanya kemana tujuannya berpakaian jubah perang. Mong Ryan menjelaskan bahwa ia akan pergi selama beberapa hari untuk menghadiri ekspedisi tahunan Demon Spirit Hunt. Untuk mempertahankan aliansi kita dengan para manusia, aku menghadiri ekspedisi Demon Spirit Hunt rutin setiap tahunnya. Dengan membantu manusia yang menderita akibat Demon Spirit, kita bisa menunjukkan bahwa Dokaebi adalah ras yang aman. Mong Ryan juga mengingatkan bahwa setahun lalu, ia bertemu Ise pertama kali di desanya saat menjalankan misi ekspedisi ini. Mong Ryan bertanya mengenai perkembangan tugas yang ia berikan pada Ise tahun lalu. Gong Ah yang antusias bersiap menceritakan keberhasilan Ise, namun tiba-tiba tangan seseorang merangkul pundak Ise dari belakang. Ternyata itu adalah Ilcui yang sudah sadar dan kini secara terbuka mengakui kekalahannya di depan ketua. Ise mengalahkanku di dalam pertandingan, ketua. Mong Ryan terkejut namun bangga mendengar laporan itu. Oh, benarkah? Dia mengalahkanmu hanya dalam 1 tahun. Ilcui menanggapi dengan sportif dan gentleman tanpa ada lagi rasa benci. Dia cukup hebat. Aku akan bekerja keras agar lain kali aku tidak akan kalah. Perubahan sikap Ilcui yang mendadak ramah dan menyebutnya dengan nama panggilan Ise membuat Ise dan Gong Ah terheran-heran. Ise membatin dengan canggung saat dirangkul oleh Ilcui. Ilcui memanggilku menggunakan nama mencurigakan. Mong Ryan tersenyum hangat dan mengelus kepala Ilcui. Haha. Tadinya aku khawatir karena kalian berdua terlihat tidak akur. Tapi melihatmu mengakui adikmu menunjukkan kalau kamu sudah bertambah besar, Ilcui. Dipuji seperti itu oleh sang ketua, Ilcui langsung tersipu malu dan tertawa kegirangan. Hehehe. Gong Ah yang melihat dari samping langsung memasang wajah datar dan jengkel. Jadi itu tujuannya. Dasar. Sebelum berjalan pergi meninggalkan kuil bersama pasukannya, Mong Ryan berpesan kepada mereka. Nah, kalau begitu, jangan bertengkar saat aku tidak ada. Sepeninggal Mong Ryan, Ise bertanya kepada temannya, Gu Geol, anak Dokaebi berambut hijau. Gu Geol, sejak kapan kau jadi dekat dengannya?
Gu Geol menjawab dengan santai bahwa mereka sudah dekat lebih dari setengah tahun. Gu Geol menambahkan dengan tersenyum, "Aku tidak bersifat akrab saat kami bersama-sama karena sepertinya kau membenci Ise. Aku senang akhirnya kau sadar kalau Ise adalah anak yang baik." Ilcui yang mendengarnya hanya bisa mendengus kesal karena kepolosannya Gu Geol. Cek, merayu Gu Geol yang polos seperti itu. Ilcui kemudian mengajak Ise untuk bergabung. "Terserah. Sekarang kami mau berkumpul, jadi sebaiknya kau ikut dengan kami." Ise terkejut. "Aku?" Sementara Gong Ah yang bersemangat langsung menimpal. "Aku juga mau ikut." Namun Ilcui dengan tegas melarang Gong Ah. "Hari ini hanya untuk saudara yang laki-laki, jadi kau tidak bisa ikut, Gong Ah. Itu keputusanku." Gong Ah yang ngamuk karena tidak diajak berteriak protes. "Apa? Itu tidak adil." Tanpa basa-basi, Gong Ah melayangkan pukulan keras tepat ke wajah Ilcui sambil berseru, "Kalau begitu, yang ini keputusanku." Di tengah kekacauan kecil itu, Ise hanya bisa tertegun dengan mata berbinar dan pipi memerah karena tersentuh oleh perkataan Ilcui sebelumnya. Dia memanggilku saudaranya. Malam harinya, bulan purnama bersinar terang di atas bangunan kuil. Ilcui membawa Ise dan Gu Geol masuk ke dalam gudang penyimpanan senjata kuil yang gemboknya terbuka. Ise ragu-ragu dan bertanya, "Apa kita memang diperbolehkan untuk masuk ke dalam sini?" Ilcui menyuruhnya tidak banyak bertanya dan memilih senjata. "Hei, manusia, jangan hanya berdiri di sana. Cepat pilih sebuah senjata." Ise membatin dengan sedikit canggung. Dan dia kembali memanggilku manusia. Ilcui sambil memegang sebuah lonceng mistis, Shaman Bells, dengan seringai percaya diri berkata, "Kali ini, kita akan menyelesaikannya dengan kontes Demon Spirit Hunt. Siapapun yang meninggalkan Ghost Guardian Temple dan memburu Demon Spirit duluan, dia yang menang." Ise berusaha bersikap rasional dan mengingatkan aturan dari sang ketua. "Tapi ketua menyuruh kita untuk tidak meninggalkan Ghost Guardian Temple sebelum kita dewasa. Lagi pula, belum tentu ada jaminannya kita bisa menemukan sesosok Demon Spirit hanya dengan pergi keluar." Gu Geol yang sedang mencoba helm zira besi memberikan informasi bocoran. Orang dewasa yang pergi mengintai lebih dulu bilang kalau mereka mendengar suara tangisan bayi. Itu pasti child ghost. Mereka bodoh, jadi terkadang mereka berkeliaran di dekat Ghost Guardian Temple. Mendengar adanya child ghost di sekitar luar temple, Ise kembali memperingatkan rekannya dengan serius. "Sebaiknya kita tidak pergi keluar." Ilcui hanya melirik Ise dengan tatapan tajam, memikirkan keputusan akhir untuk nekat pergi keluar demi kontes tersebut. Ise kembali menegaskan alasannya. "Tanpa informasi jelas, kita tidak boleh memburu." Ilcui memotongnya sambil mengejek Ise yang memegang gada besi. Lihat dirimu, bersikap sok pintar hanya karena kau membaca beberapa buku. Jadi kau mau ikut atau tidak?" Ise beralih alasan lagi. "Aku tidak bisa menolak perintah ketua." Ilcui langsung memprovokasi. "Jangan gunakan ketua sebagai alasan kalau kau takut. Terserah, tetap di sini. Kami akan pergi sendiri dan meninggalkan si." Tanpa banyak bicara lagi, Ilcui memimpin rombongan kecilnya keluar kuil. "Semuanya, ayo pergi jika kalian sudah siap." Teman-temannya menjawab bersemangat. "Baik, kakak." Dari ambang pintu gudang senjata, Ise hanya bisa terdiam membisu menatap ketiga anak Dokaebi itu melangkah pergi meninggalkan Ghost Guardian Temple menuju kegelapan malam. Rombongan anak-anak Dokaebi bersenjata lengkap menyusuri hutan yang gelap di bawah sinar bulan. Ilcui membawa gada besi berduri, Gu Geol membawa tombak, dan teman satunya membawa pedang. Ilcui berkata dengan penuh ambisi, "Darahku sebagai seorang Demon Spirit Hunter mendidih. Dengan Iron Mace ini, rasanya seakan-akan aku bisa menghancurkan ratusan Child Ghost. Aku selalu ingin melakukan Demon Spirit Hunt setidaknya sekali sebelum menjadi Dokaebi dewasa." Temannya menimpal. "Anggap saja ini sebagai tradisi untuk menjadi Demon Spirit Hunter. Kakak, hal ini juga akan membuat kita menjadi Demon Spirit Hunter sungguhan." Ternyata, Ise akhirnya tetap ikut di belakang mereka. Ilcui menyadari kehadiran Ise dan mulai mengejek pilihan senjata yang dibawa Ise. Kapak genggam dan perisai kayu kecil. Omong-omong, ada orang membosankan yang sungguh memilih hand axe untuk Demon Spirit Hunt. Kita tidak pergi keluar untuk memotong kayu, tahu? Ise berjalan tenang di belakang rombongan tanpa terpancing ejekan Ilcui. Sambil meremehkan Ise yang membawa kapak kecil, Ilcui membatin penuh rasa percaya diri. Hehehe. Manusia itu ketakutan.
Ketakutan setengah mati karena akan melihat demon spirit untuk pertama kalinya. Bukan. Ilchui mengingat pengalaman masa kecilnya saat pernah melihat dan menyentuh bangkai demon spirit di kuil. Tapi aku berbeda. Sebenarnya aku pernah menyentuh mayat demon spirit saat aku masih kecil. Akan kutunjukkan kepadanya celah pada eksorsisme kami dan membalas kekalahanku di duel sebelumnya. Berbeda dengan Ilchui yang terlalu percaya diri, Ise berjalan di belakang sambil memikirkan keselamatan teman-temannya. Aku tidak bisa menghentikan mereka, jadi aku mengikutinya. Tapi apakah mereka akan baik-baik saja? Ise mengingat kembali catatan ilmu pengetahuan, Munsik, yang dibacanya mengenai spesies Child Ghost. Berdasarkan buku yang pernah kubaca, Child Ghost tidak memiliki indera penglihatan, namun pendengaran mereka sangat tajam dan menangkap suara dari jarak puluhan meter. Tiba-tiba, Ise tersentak kaget ketika mendengar sesuatu berbunyi nyaring di tengah kegelapan hutan. Suara yang didengar Ise berasal dari lonceng mistis yang sengaja dibunyikan oleh Ilchui untuk memancing iblis, Child Ghost. Namun, apa yang muncul dari balik pepohonan malam itu bukanlah sekadar Child Ghost kecil yang bodoh, melainkan sosok demon spirit raksasa yang sangat mengerikan, mengerang hebat dengan wajah penuh kepala-kepala hantu dan tangan raksasa berdarah yang siap menerkam mereka. Rombongan anak-anak Dokaebi terus berjalan menelusuri hutan malam yang sunyi. Ilchui mulai merasa gelisah dan kebingungan sambil mengencangkan genggamannya pada gada besi. Kenapa ia tak muncul juga? Mereka jelas-jelas bilang mendengar tangisan di sekitar sini. Ise mengungkapkan rasa putusnya. Aku juga tak melihat Child Ghost apapun. Haruskah kita kembali saja sekarang? Mendengar saran untuk pulang, Ilchui langsung tersulut emosi dan marah besar. Sudah kubilang, kalau mau pulang, pulang saja sendiri. Kau meremehkanku hanya karena menang sekali duel latihan. Teman-temannya panik melihat emosi Ilchui yang meledak-ledak dan berusaha menenanginya. Ilchui, tenanglah. Ise dengan tenang menjelaskan alasan sebenarnya mengapa ia memenangkan duel tadi siang. Aku tak merasa lebih kuat darimu hanya karena menang sekali duel latihan. Waktu itu aku cuma beruntung karena kau lengah oleh seranganku. Kalau kau sudah bersiap, aku tak akan menang semudah itu. Ise menceritakan ingatan masa lalu saat mereka sering berlatih tanding bersama. Ya, setelah setahun berlatih tanding denganmu, aku yakin betul betapa luar biasa kemampuan fisik dan martial artsmu itu. Mendengar pujian tulus dan pengakuan dari Ise, rasa kesal Ilchui seketika menguap. Pipi Ilchui memerah karena tersipu malu, dan ia mulai berdehem show jual mahal sambil membusungkan dada. Jadi akhirnya, kau mengakui kehebatanku, ternyata matamu cukup jeli juga. Temannya yang berdiri di samping hanya bisa menatap Ilchui dengan wajah datar membisu, merasa geli melihat betapa mudahnya gengsi Ilchui luluh hanya dengan sedikit pujian. Usai mendengarkan kejujuran Ise, Ilchui akhirnya luluh sepenuhnya dan mengulurkan tangannya. Sepertinya aku salah menilaimu. Kalau kau mau, aku bisa menerimamu sebagai saudara angkat kami. Ise bertanya untuk memastikan. Berarti kau akan jadi kakak angkatku. Ilchui membalas dengan sedikit gengsi. Kenapa? Ada masalah dengan itu? Ise langsung tersenyum sangat lebar dan bahagia dengan pipi tersipu merah. Tidak, aku hanya senang. Aku selalu ingin punya kakak. Melihat senyuman tulus Ise, Ilchui tertegun dan salah tingkah membatin. Ada apa dengannya? Memasang wajah seperti itu. Di tengah momen hangat tersebut, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi yang sangat nyaring bersaut-sautan dari dalam hutan gelap. Wah. Rombongan terkejut. Itu suara bayi menangis. Child Ghost. Terdorong oleh rasa ingin pamer di depan adik barunya, Ilchui langsung berlari kencang menerobos kegelapan hutan sambil membawa gada besinya. Siapa yang dapat duluan, dia menang. Saatnya menunjukkan pada adik baruku apa yang bisa kulakukan. Teman-temannya berteriak mencoba mengejarnya. Kakak, tunggu aku. Tangisan misterius itu makin keras memecah malam Ilchui yang tiba lebih dulu menghentikan langkahnya mendadak ketika matanya melihat sosok hitam mengerikan menyerupai wajah bayi berongga tanpa mata yang melayang di antara pepohonan. Ilchui terengah-engah dan bertanya panik kepada temannya. Woljang, katamu Child Ghost itu demon spirit yang wujudnya seperti bayi, kan? Woljang merespons pertanyaan Ilchui dengan gugup. Iya, memangnya kenapa? Wujudnya memang seperti bayi, tapi... Suara jeritan menangis bergema hebat di sekeliling mereka. Wah, di hadapan mereka berdiri sosok makhluk mengerikan berwajah bayi tanpa mata,
Tetapi tubuhnya terdiri dari kumpulan kepala-kepala yang tersenyum menyeringai dan tertawa mengerikan. Kakak. Ilchui tersentak. Ia punya lebih dari satu kepala. Ise dari belakang berseru panik memperingatkan semua orang. Semuanya, lari, itu bukan child ghost, itu. Makhluk monster tersebut membusungkan tubuhnya, memperlihatkan banyak tentakel bertanduk runcing dan bermata liar yang menjalar keluar dari mulut kepala-kepalanya. Tanpa memberi kesempatan untuk kabur, iblis tersebut langsung melancarkan serangan cambukan tentakel berkecepatan tinggi ke arah mereka. Ilchui, Woljang, dan Gugeol bersusah payah menghindar dan terdesak hebat saat tentakel-tentakel runcing itu meluncur tepat menyasar wajah dan tubuh mereka. Salah satu sabetan tentakel raksasa menghantam tanah dengan sangat keras hingga menciptakan ledakan angin dan hantaman besar. Ise terlempar ke udara akibat dampak guncangan serangan tersebut, berjuang keras untuk bertahan di tengah situasi yang mengancam nyawa mereka. Setelah terlempar akibat guncangan serangan hantaman iblis, Ise tersungkur dan cepat-cepat bangkit bertumpu pada perisainya. Mengoles darah dari lukanya, Ise membatin lega sekaligus khawatir. Untung aku membawa perisai untuk berjaga-jaga. Bagaimana dengan yang lain? Saat mendongak, mata Ise membelalak syok menyaksikan kenyataan mengerikan di depannya. Ilchui berteriak histeris ketakutan saat kepala berdarah menggigit bahunya, sementara Woljang dan Gugeol menangis kesakitan hebat akibat luka tusukan di tubuh mereka. Dalam sekejap, seluruh rombongan anak-anak Dokaebi, Ilchui, Woljang, dan Gugeol roboh bersimbah darah di tanah, tak berdaya melawan kekuatan iblis raksasa tersebut. Monster berkepala banyak itu tertawa lepas menggelegar memecah malam. Haha. Memamerkan deretan gigi dan rongga mata hitamnya yang mengerikan saat menyudutkan Ise sebagai satu-satunya yang masih berdiri. Danger level ditentukan dari tingkat kelangsungan hidup hunter, bukan dari tingkat keberhasilan perburuan. Terbagi menjadi 9 level, level 1 sampai 9. Low level, level 9 sampai 7. Peluang selamat hunter magang adalah 90%, level 9, 80%, level 8, dan 70%, level 7. Memasuki mid level, mulai level 6 ke atas, tingkat keselamatan hunter merosot tajam. Peluang seorang hunter magang untuk selamat saat bertarung melawan iblis level 6 hanya 20% saja. Sosok mengerikan yang menyerang mereka akhirnya terungkap sepenuhnya. Danger level 6 mid-level Demon Spirit, Multi-Faced Dragon Horse. Wujudnya berupa kuda iblis raksasa berbuntut naga yang seluruh permukaan tubuhnya tertutup oleh tumpukan kepala hantu dan tengkorak berdarah yang menjerit. Ise memegang kapak genggamnya erat-erat dengan wajah tegang dan berkeringat dingin. Ini benar-benar buruk. Itu bukan child ghost, tapi multi-faced dragon horse. Ise menyadari kenyataan pahit yang mereka hadapi. Dan tingkat kelangsungan hidup 20% itu berlaku untuk demon spirit hunter resmi. Mengingat posisi mereka yang hanyalah calon pemburu magang, dan kini semuanya sudah tumbang terluka. Kita bahkan bukan hunter resmi, dan kita sudah terluka. Kalau begini terus, kita semua akan mati. Di tengah ancaman kematian, Ise mencoba tetap tenang dan memeras otaknya. Aku harus berpikir, apa pilihan terbaik yang bisa kubuat? Pandangan beralih ke Ilchui yang merintih kesakitan saat tangannya yang tercabik terus mengeluarkan darah. Teror mengerikan dari wujud iblis tersebut menghancurkan seluruh rasa percaya diri Ilchui. Sakit, ini mengerikan. Demon Spirit, jauh lebih menyeramkan daripada yang kudengar. Penyesalan hebat menghantuinya sambil menangis melihat kondisi teman-temannya. Gara-gara aku yang mengusulkan untuk berburu Demon Spirit, semua jadi begini. Kondisi Gugeol paling parah, perutnya tertusuk tanduk berdarah hingga tak sadarkan diri sambil terbatu darah. Ilchui dan Ise menyadari Gugeol mengalami pendarahan hebat. Gugeol terkena di perut dan mengalami pendarahan hebat. Kalau tak segera diobati, dia akan mati. Ilchui tenggelam dalam keputusasaan total dengan mata berair ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau begini terus, kita semua akan mati. Sebuah pertanyaan besar menghantui benak mereka. Apa kita bahkan bisa lolos dari Demon Spirit itu? Sambil menggendong Gugeol yang terluka. Di tengah kebuntuan, Ise sampai pada sebuah kesimpulan yang sangat rasional namun kejam. Hal terbaik yang bisa kita lakukan sekarang adalah meninggalkan Gugeol dan kabur. Ilchui tersentak kaget mendengar ucapan Ise. Ise, kau benar-benar mengatakan itu. Ise menjelaskan alasannya dengan tenang tanpa emosi.
Luka Gogeol sudah terlalu fatal dan ia akan mati sebelum mereka sempat mencapai Ghost Guardian Temple. Ilchui berteriak marah karena merasa Ise terlalu tega membiarkan teman mereka mati. Meninggalkan Gogeol? Bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Ise mengungkapkan fakta mengerikan tentang iblis tersebut berdasarkan buku ensiklopedia Demon Spirit yang pernah dibacanya. Multi-faced Dragon Horse itu tak menyerang lagi. Tidakkah menurut kalian itu aneh? Katanya, makhluk ini paling menyukai mangsa yang dipenuhi emosi negatif. Ia sedang menunggu kita membuat pilihan. Ise membongkar jebakan sang monster. Pilihan mereka hanya ada dua, menjelang mati bersama atau meninggalkan teman untuk kabur. Yang diinginkan iblis itu adalah membuat mereka meninggalkan Gogeol. Gogeol akan mati dalam keputusasaan total, sementara yang selamat akan terus tersiksa oleh rasa bersalah seumur hidup, pesta emosi negatif yang sangat disukai iblis tersebut. Meski menyadari permainan licik sang iblis, Ise menegaskan bahwa mereka tidak punya opsi lain demi bertahan hidup. Namun, meski tahu itu, kita tak punya pilihan selain memberikan apa yang ia inginkan, karena cuma itu satu-satunya jalan keluar sekarang. Ilchui menangis terisak menahan rasa sakit di tubuh dan hatinya, terjepit di antara moralitas dan keputusasaan realitas yang menghancurkan jiwa mereka. Gogeol yang terbaring lemah bersimbah darah merintih kesakitan sambil menangis terisak. Perutku, sakit sekali. Aku tak akan mati, kan? Dengan sisa tenaga dan pandangan buram, ia menoleh ke arah multi-faced Dragon Horse yang perlahan mendekatinya dari kegelapan hutan. Monster kuda naga berwajah banyak itu melangkah tegap menyusuri kegelapan siap memangsa Gogeol yang tak berdaya. Ilchui hanya bisa menatap dalam horor dan syok berat. Aku, tanpa mampu menggerakkan tubuhnya untuk menolong. Tiba-tiba, Ise melemparkan sebuah bom peledak bertali tepat ke arah monster tersebut. Bom itu mengeluarkan asap lalu meledak dahsyat, menciptakan kilatan cahaya terang memancar yang membutakan dan mengalihkan perhatian sang iblis raksasa. Di tengah asap dan kekacauan ledakan, Ise berlari kencang menerobos masuk dan merengkuh tubuh Gogeol. Ise berbisik lirih penuh penyesalan. Maafkan aku, Gogeol. Setelah ledakan bom peledak memicu kilatan cahaya dahsyat memecah kegelapan hutan, anak-anak Dokaebi mulai berhamburan lari menyelamatkan diri. Ilchui dan Woljang berlari kencang sambil menahan rasa sakit dari luka-luka di tubuh mereka. Di lokasi kejadian, Gogeol yang ditinggalkan bersimbah darah mengusap air matanya dan menatap sekeliling yang sunyi. Apa semuanya sudah kabur? Dengan hati yang pasrah, Gogeol tersenyum pahit menerima takdirnya. Ini yang terbaik, karena aku tak ingin semua orang mati gara-gara aku. Gogeol menangis terisak menahan kesakitan, namun tersenyum pahit dengan tulus membatin pesan terakhirnya untuk Ise. Jangan pikirkan soal balas dendam, yang penting kau harus selamat. Di hadapan Gogeol yang tak berdaya, multi-faced Dragon Horse membuka rahang raksasanya yang mengerikan, memamerkan deretan gigi taring tajam dan lidah tentakel berduri yang menyeramkan. Monster tersebut mendatangi Gogeol yang hanya bisa terpaku pasrah di tanah. Dari balik pepohonan di kegelapan hutan, Ise mengintip dengan mata membelalak syok menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Kuda naga iblis itu menyambar dan mulai mencabik-cabik tubuh Gogeol yang tersungkur di tanah. Suara tulang patah dan kunyahan memekakkan telinga bergema. Rahang raksasa sang iblis mengunyah tubuh Gogeol hingga darah menyembur deras, mengakhiri hidup kawan mereka dalam gumpalan darah yang tragis. Setelah dimangsa, daging dan jiwa Gogeol yang dipenuhi rasa dikhianati perlahan menyatu ke tubuh multi-faced Dragon Horse. Wajah Gogeol memunculkan bentuk baru di kulit sang iblis, dengan mata merah menyala dan mulut terbuka penuh dendam. Semuanya begitu kejam, teganya kalian meninggalkanku seperti ini. Ise yang mengintip dari balik pohon terpaku lemas dengan wajah pucat murni dan keringat dingin mencengkeram kulit kayu. Ia mendengar ratapan mistis bergaung dari wajah baru Gogeol yang telah menyatu dengan monster. Tunggu aku. Wajah Gogeol kini terpasang utuh di bagian leher depan multi-faced Dragon Horse dengan tatapan gila dan senyum mengerikan. Makhluk iblis itu mulai melangkahkan kakinya kencang menyusuri hutan mengejar Ise dan rombongan yang tersisa. Suasana di area kuil pelindung roh, Ghost Guardian Temple, mendadak gempar di malam hari. Para kombat Dokaebi membawa obor bergerak cepat melintasi jalanan. Kami akan menuju ke sana. Cepat, Gong A terbangun dan bertanya kebingungan kepada sang juru masak. Chef, ada keributan apa ini? Sang juru masak menjelaskan situasi mengkhawatirkan yang sedang terjadi.
Suaranya pasti membangunkanmu. Yah, Ilchui, Woljang, Goegeol, dan bahkan Ise. Mereka tidak bisa ditemukan di dalam Ghost Guardian Temple. Gong Ah terkejut dan menyadari situasi kritis anak-anak tersebut. Apa? Anak-anak menghilang? Sang juru masak memberitahukan bahwa pasukan tempur telah dikirim untuk mencari keberadaan mereka. Para kombat Dokaebi mengabari ketua dan pergi keluar Ghost Guardian Temple untuk mencari mereka. Mengingat ajakan berkumpul sebelumnya, timbul ketakutan besar bahwa anak-anak itu telah nekat keluar dari batas aman desa. Gong Ah menatap cemas ke arah pegunungan di luar kompleks kuil yang diselimuti angin dan kegelapan malam. Dalam hatinya, ia berdoa penuh rasa khawatir agar teman-temannya bisa bertahan hidup dan kembali. Tolong, semuanya kembalilah dengan selamat. Saat berlari kencang menerobos kegelapan malam, pikiran Ise terus berputar menimbang keputusannya. Ia merasionalisasi bahwa menghadapi multi-faced Dragon Horse dalam kondisi kelompok yang terluka hanya akan berujung pada kematian total seluruh anggota. Dalam kalkulasinya, mengorbankan Gogeol demi menyelamatkan 3 orang lainnya adalah pilihan paling logis, agar kelak masih ada kesempatan untuk membalas dendam. Pola pikir Ise ini terbentuk dari peristiwa masa lalunya yang serupa. Ia pernah bersembunyi di balik pintu kayu sambil menyaksikan keluarganya dibantai oleh demon spirit siput. Saat itu, ia sadar bahwa berlari keluar hanya akan berujung pada kematian yang sia-sia. Keputusan terbaik baginya kala itu adalah tetap bersembunyi, terus mengawasi, serta menemukan sarang sang iblis demi membalaskan dendam keluarganya kelak. Bayangan Gogeol mendadak muncul di benak Ise. Ia teringat momen ketika Gogeol tersenyum tulus dan menyemangatinya. Maaf, aku tidak bisa berbicara kepadamu duluan di hadapan yang lain. Nanti mereka akan sadar kalau kau anak yang baik, Ise. Meskipun secara logika dingin keputusan mengorbankan Gogeol adalah hal yang terbaik, bayangan kebaikan Gogeol membuat nurani Ise terguncang hebat. Derap langkah lari Ise perlahan melambat hingga akhirnya kakinya benar-benar terhenti di tengah hutan. Ise berdiri terdiam di tengah hutan memegang kapak dan perisainya, menyadari keputusan rasionalnya ternyata menyakitkan dan hanya membuatku membenci diriku. Ia membatin bahwa akar dari semua penderitaan ini adalah keberadaan para demon spirit. Tiba-tiba, langkah kaki berat mengejutkan Ise. Seorang prajurit Dokaebi bertubuh kekar muncul membawa tombak. Go Cheon, kombat Dokaebi dari Ghost Guardian Temple, penanggung jawab patroli. Go Cheon langsung membentak Ise yang panik. Ketemu, Ise, dasar berandal. Apa kau tahu seberapa besar kekacauan yang kau buat? Persiapkan dirimu untuk teguran besar begitu Chief kembali. Go Cheon kemudian menanyakan keberadaan anak-anak lainnya. Di mana anak-anak yang lain bersembunyi? Ise menatap lantai dengan wajah pucat dan mata bergetar, lalu menyampaikan kebenaran pahit sembari memperlihatkan helm Gogeol yang hancur bersimbah darah. Kami menemukan demon spirit, multi-faced dragon horse di dalam hutan. Aku kehilangan jejak Ilchui dan Woljang saat kami sedang melarikan diri. Dan Gogeol dimakan oleh demon spirit itu. Menerima kabar tersebut, Go Cheon tersentak kaget dan berteriak syok. Apa? Goegeol dimakan oleh demon spirit? Tangan Go Cheon mengepal amat kencang hingga bergetar, menahan guncangan emosi dan kemarahan besar atas kematian tragis salah satu anak Dokaebi. Go Cheon berteriak meminta informasi detail lokasi dan bentuk iblis tersebut. Ise, di mana demon spirit sialan itu? Katamu multi-faced dragon horse, seperti apa penampilannya? Ise menjawab bahwa bentuknya menyerupai kuda berwajah banyak, lalu menyuruh Go Cheon agar bergegas kembali ke Ghost Guardian Temple untuk meminta bantuan. Ise ragu karena tahu multi-faced dragon horse merupakan demon spirit mid-level, tingkat menengah yang terlampau kuat untuk dihadapi sendirian. Go Cheon menepis keraguan Ise dengan penuh percaya diri sambil memegang erat tombaknya. Jangan khawatir, aku memiliki kekuatan superhuman yang masuk ke dalam 5 teratas di antara semua Dokaebi. Ise terdiam sejenak menatap Go Cheon, lalu memantapkan hatinya untuk ikut bertindak ketimbang melarikan diri. Sir Go Cheon, aku akan ikut denganmu. Go Cheon terkejut dan sempat menolak karena menganggapnya terlalu berbahaya bagi anak kecil. Apa? Apa maksudmu? Jangan, ini terlalu berbahaya. Ise meyakinkan Go Cheon bahwa keberadaannya sangat dibutuhkan. Aku ingat di mana kami menemui multi-faced dragon horse itu. Saat ini, menyelamatkan anak-anak lain harus menjadi prioritas utama kita. Go Cheon mendecak setuju, lalu memberikan instruksi ketat saat mereka melangkah masuk menerobos kegelapan hutan.
Jika kita bertemu dengan demon spiritnya, kau harus segera lari. Ise mengangguk mantap. Baik. Di bagian lain hutan, Ilcui menggigit ranting kayu dengan erat untuk menahan rasa sakit luar biasa ketika mencabut duri monster dari bahunya. Namun, rasa sakit di bahunya begitu hebat hingga ia merintih kesakitan. Ilcui dan Woljang akhirnya berhasil menghentikan lari mereka di area hutan yang relatif tenang. Di sekeliling mereka tergeletak potongan ranting dan gada besi milik mereka yang berdarah. Woljang memeriksa kondisi Ilcui yang meringis memegang bahunya. Seharusnya kita aman di sini, kan? Woljang, apa kau baik-baik saja? Sedikit sakit, tapi aku baik-baik saja. Kesadaran akan ditinggalkannya, Gogeol mulai merayapi pikiran mereka hingga membuat air mata merembes keluar. Woljang membatin pilu. Apa tidak apa-apa jika hanya kita yang selamat? Sekarang Gogeol sudah. Ilcui tidak mampu menahan rasa bersalahnya lagi. Sambil menangis dan berteriak penuh emosi, ia meluapkan kekesalannya. Jika kita bertarung bersama-sama, kita bisa saja menyelamatkan Gogeol. Jika si Ise sialan itu tidak membingungkan kita dengan omong kosongnya. Woljang mencoba mengingatkan kenyataan pahit bahwa instruksi Ise lah yang menyelamatkan nyawa mereka. Tapi jika bukan karena Ise, kita akan... Ilcui memotongnya, tak sanggup menerima kenyataan bahwa mereka harus kabur dan membiarkan saudaranya tewas. Dasar bodoh. Ini sungguh memalukan, baik sebagai Demon Spirit Hunter maupun sebagai saudara Gogeol. Rasa penyesalan mendalam membuat Ilcui meratapi tindakannya sendiri. Lebih baik aku mati dengan Gogeol. Saat Ilcui dan Woljang terpuruk dalam penyesalan, suara tangisan bayi yang ganjil dan aneh tiba-tiba bergema di hutan. Ilcui tersentak kaget dan menengok ke atas. Sesosok Demon Spirit berukuran kecil melayang turun di hadapannya. Sesosok makhluk berbentuk bayi berkepala besar yang dikelilingi tali pusar. Ilcui yang terperanjat mengenali monster tersebut. Ini Child Ghost. Monster Child Ghost itu memamerkan seringaian gila dan memekik mengintimidasi. Bukannya takut, kemarahan dan frustrasi Ilcui yang meluap-luap justru terpicu. Dengan sisa tenaganya, ia mengayunkan gada besinya kencang-kencang mengebrak tepat ke kepala iblis tersebut hingga darah menyembur deras. Ilcui berteriak penuh emosi sembari terus menghantamkan senjatanya. Sialan, beraninya Demon Spirit rendahan. Sambil menggebuk iblis itu secara brutal berkali-kali, Ilcui terus meluapkan rasa bersalah dan kebenciannya pada Ise. Benar, jika manusia itu tidak mengaburkan penilaianku, aku bisa menghajar Demon Spirit habis-habisan seperti ini. Sambil terus memukuli Child Ghost, Ilcui mengekspresikan dendam dan kebenciannya yang mendalam. Tunggu sampai aku bertemu lagi. Aku akan membalaskan dendam Gogeol dengan Iron Mace ini. Woljang menatap saudara seperjuangannya dengan mata merah berdarah dan penuh air mata, menyetujui tekad bulat tersebut. Kau benar, saudaraku. Kita akan membunuh semua Demon Spirit. Mari balaskan dendam Gogeol. Namun sebelum hantaman Ilcui selesai, sesosok bayangan raksasa yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul dari kegelapan hutan di belakang Woljang. Woljang mendadak tumbang dan tergeletak tak berdaya di atas genangan darah. Woljang, monster utama, Multi-Faced Dragon Horse, telah berada tepat di atas mereka dengan seringai merah membara dan mata yang penuh dengan kebencian gila. Melihat saudaranya dilumpuhkan, Ilcui menggenggam erat gada besinya hingga tangannya gemetaran. Tanpa rasa takut sedikit pun meskipun tubuhnya bersimbah darah, Ilcui mengarahkan paku-paku gada besinya ke arah sang iblis raksasa dan berteriak penuh amarah. Demon Spirit hina, beraninya kau menyentuh Woljang. Aku akan menghajarmu seperti Child Ghost itu dengan Iron Mace ini. Demi saudaraku. Multi-Faced Dragon Horse membuka mulutnya lebar-lebar dengan taring tajam bersimbah darah, siap melahap Ilcui yang sudah tak berdaya. Ilcui terpaku ketakutan di bawah bayang-bayang rahang raksasa sang iblis, hanya mampu bergumam pasrah. Balas dendam. Tepat sebelum iblis itu mengatupkan rahangnya, Gocheon melompat dari udara membelah kegelapan dengan senjatanya. Sambil mengayunkan tebasan maut, Gocheon berteriak murka. Beraninya kau menyentuh anak Ghost Guardian Temple. Tebasan dahsyat Gocheon berhasil menghantam dan menghentikan serangan Multi-Faced Dragon Horse, menyelamatkan Ilcui dari maut. Gocheon melancarkan serangan balasan cepat untuk memotong pergerakan monster itu. Ia berteriak memberi perintah tegas kepada Ise yang berada di lokasi. Ise, bawa Ilcui pergi dari sini. Aku akan mengurus Demon Spirit ini.
Ise segera merangkul tubuh Ilchui yang terluka parah dan memeriksa kondisinya. Paman Gocheon, apa kau bisa berdiri? Syukurlah kau masih hidup, Ilchui. Monster multi-faced Dragon Horse menggeram marah saat Gocheon melompat tinggi dan menghantamkan senjatanya secara brutal tepat ke tubuh sang iblis. Benturan dahsyat tersebut menghasilkan gelombang kejut besar dan membuat sang iblis melolong kesakitan. Gocheon terus melancarkan serangan brutal tanpa ampun ke arah multi-faced Dragon Horse sambil berteriak murka atas kejahatan karena menginjak-injak masa depan Ghost Guardian Temple. Jangan harap kau mati dengan tenang. Melihat aksi impresif itu, Ise membatin dan mengakui kehebatan Gocheon. Dia kuat. Dengan kekuatan Gocheon, dia mungkin bisa mengalahkan multi-faced Dragon Horse. Tapi di saat yang sama, Ilchui yang terbaring lemas dirangkul Ise bergumam lirih dengan tatapan hampa dan penuh penyesalan. Karena aku, Woljang dan Goigeol, aku yang membunuh mereka. Ise memegang bahu Ilchui dan menyuruhnya segera melarikan diri sendirian. Ilchui, kau harus pergi dari sini sendirian. Aku akan tetap di sini membantu Tuan Gocheon. Ilchui terperanjat bingung karena melihat Gocheon mendominasi pertempuran. Namun Ise menjelaskan alasannya. Kekuatan martial arts Tuan Gocheon memang lebih kuat dari Demon Spirit itu. Tapi aku belajar bahwa mengalahkan Demon Spirit tidak hanya diselesaikan dengan kekuatan martial saja. Jika Tuan Gocheon tidak bisa bertahan melawan hal yang disembunyikan oleh multi-faced Dragon Horse itu, maka dia butuh bantuan. Tepat ketika Gocheon hendak melancarkan tebasan pamungkas, aku akan mengakhiri ini. Wajah-wajah monster pada multi-faced Dragon Horse mendadak berubah. Wajah-wajah tersebut memancarkan ilusi suara dan rupa anak-anak Dokaebi yang menangis ketakutan. Kenapa paman melakukan ini? Ini kami, paman. Tolong, jangan sakiti kami. Perubahan wujud ilusi itu membuat Gocheon tersentak kaget. Gerakan serangan kematiannya mendadak terhenti saat ia melihat wajah anak-anak yang ia kenal, Woljang dan Gogeol, menempel pada tubuh iblis tersebut. Gocheon terpaku ragu, persis seperti yang telah diantisipasi oleh Ise. Woljang, Gogeol. Di tengah keraguan Gocheon, tanduk dari multi-faced Dragon Horse tiba-tiba menembus dada Gocheon dengan sangat cepat dan sadis. Gocheon meringis menahan sakit luar biasa sembari memuntahkan darah. Brengsek. Ia menyadari bahwa ia baru saja terjebak dalam perangkap iblis tersebut. Sambil menahan tusukan, Gocheon mencoba mengangkat senjatanya lagi dan berteriak murka. Beraninya kau berpura-pura jadi mereka. Namun serangan Gocheon mendadak terhenti kembali saat wajah-wajah ilusi anak-anak Dokaebi itu meratap dan menangis lebih kencang. Paman berjanji mengajari kami staff arts. Kami sangat menantikan hari itu, Paman Gocheon. Kami masih hidup, tolong bebaskan kami dari Demon Spirit ini. Situasi tragis yang dialami Gocheon. Gocheon sebenarnya tahu bahwa wujud anak-anak itu hanyalah ilusi palsu dan ia seharusnya menghancurkan mereka bersama sang iblis. Namun amarah dan emosi kasih sayangnya mengaburkan penilaiannya. Itulah kelemahan mendasar dari setiap makhluk hidup yang memiliki hati. Multi-faced Dragon Horse sangat memahami kelemahan psikologis makhluk hidup. Trik licik ini dipelajarinya dari ratusan perburuan, dengan menirukan suara dan wajah orang-orang tercinta yang memohon penyelamatan. Paman selamatkan aku. Mangsanya akan menjadi lemah dan kehilangan keinginan untuk bertarung sama sekali. Tidak ada mangsa yang bisa menahan itu. Tubuh Gocheon gemetaran hebat akibat trauma emosional dan tusukan fatal di dadanya. Di saat multi-faced Dragon Horse merasa di atas angin. Tapi sekarang, di antara mangsanya, sebuah anomali muncul. Ise melompat secara tak terduga memotong arena pertempuran sambil menggenggam senjatanya yang terlumuri darah. Dengan tatapan mata dingin tanpa ragu, Ise berteriak membangunkan kesadaran Gocheon. Sadarlah, mereka adalah Demon Spirit. Monster tersebut, multi-faced Dragon Horse adalah Demon Spirit bertubuh kuda yang melahap kepala manusia untuk mengumpulkan ingatan serta suara mereka. Makhluk ini menirukan suara anak kecil untuk memancing dan menjebak mangsanya. Mangsa favoritnya adalah mereka yang sedang dipenuhi keputusasaan, sehingga sebelum menyantapnya, ia gemar menanamkan rasa putus asa terlebih dahulu demi menambah cita rasa. Sifat kejam ini lahir dari tingkat kecerdasan dan kekejamannya yang luar biasa. Ise mengetahui sifat ini secara mendalam dari buku pengetahuannya yang pernah ia baca di perpustakaan. Saat wajah ilusi anak-anak Dokaebi terus menangis dan menyalahkan Ise. Ise, apa yang kau lakukan? Kenapa kau membunuh Kak Woljang? Padahal kukira kau orang baik.
Ise sama sekali tidak terpengaruh. Dengan tebasan kapak yang mantap dan dingin, Ise langsung menebas wajah ilusi tersebut tanpa ragu sedikit pun. Multi-faced Dragon Horse terkejut dan dengan cepat melompat mundur dari area tebasan Ise. Sambil berdiri siaga membawa kapaknya yang berdarah, Ise menghampiri Gocheon dan memastikan kondisinya. "Tuan Gocheon, kau tak apa-apa?" Gocheon bertanya heran melihat Ise yang masih berada di pertempuran. "Bukankah kau sudah berjanji akan kabur?" Ise menjawab dengan tenang dan penuh keyakinan. "Maafkan aku, sepertinya aku tak bisa menepati janji itu. Tanpamu, Tuan Gocheon, Demon Spirit Hunt ini mustahil dilakukan." Gocheon tersentak kaget membatin mendengar seorang bocah menyebut situasi mematikan ini sebagai Demon Spirit Hunt, perburuan Demon Spirit. Ilcui yang masih belum bisa menerima kenyataan berteriak histerikal, meminta Ise menghentikan serangannya. "Hentikan? Bagaimana kalau saudara-saudaraku benar-benar masih hidup?" Dengan mata merah berdarah dan keputusasaan mendalam, Ilcui terus menyangkal kematian teman-temannya. "Rupa dan suara mereka persis seperti mereka. Kita mungkin masih bisa menyelamatkan mereka." Ise menegaskan kebenaran pahit itu tanpa ragu sedikit pun. "Menyerahlah. Gogel dan Woljang sudah dibunuh Demon Spirit itu. Itu cuma multi-faced Dragon Horse yang meniru mereka lewat kepala dan ingatan mereka." Wajah-wajah iblis pada tubuh multi-faced Dragon Horse kembali memanfaatkan keputusasaan Ilcui untuk menghasutnya. Kak, kau mengenali kami. Kan, Ise berusaha membunuh kami. Tolong hentikan dia." Ilcui terpaku dan memanggil nama temannya dengan ratapan pilu. "Gogeol." Sebelum ilusi itu merusak mental mereka lebih jauh, sebuah belati berlumur cahaya hijau meluncur cepat membelah udara dan menancap tepat di kepala wajah ilusi iblis tersebut. Puk. Tancapan belati itu membuat multi-faced dragon. Ise yang baru saja melemparkan belati tersebut membatin mengevaluasi tekniknya. "Setelah kembali nanti, aku juga harus berlatih teknik melempar." Gocheon yang melihat belati itu tertancap di kepala sang monster tersentak kaget. "Tunggu, belati itu? Bagaimana bisa kau memiliki relik itu?" Ise merespons dengan santai dan jujur. "Aku hanya mengambil apapun yang bisa kurai di gudang senjata. Syukurlah kalau ternyata itu senjata yang bagus." Ise memberikan instruksi taktis yang tegas kepada Gocheon. "Kalau ia meniru anak-anak itu lagi, aku yang akan menghentikannya. Tuan Gocheon, kau cukup fokus membunuh Demon Spirit itu." Gocheon terpaku mendengar ucapan Ise. Ia sempat terhenyak membatin bahwa ada sesuatu yang rusak atau dingin dalam diri anak ini. Namun secara realistis, Gocheon menyadari penilaian Ise sangat tepat. Dengan luka parah di dadanya, ia bersedia menerima bantuan Ise meskipun Ise hanyalah seorang anak kecil. Gocheon memasang kuda-kuda dan melompat menerjang sang monster. "Jangan bertindak gegabah, bahkan jika nyawaku taruhannya, akan kukirim kau kembali ke Ghost Guardian Temple." Sambil mengayunkan senjatanya, Gocheon menerjang multi-faced Dragon Horse yang juga siap menyerang balik dengan tubuhnya. Di saat pertarungan kembali memuncak, Ilcui meremas bahu Ise dari belakang. Dengan mata bersimbah air mata dan tubuh gemetaran, Ilcui menyuarakan rasa sakit hatinya atas keteguhan dingin Ise. "Apa kau tak punya hati? Bagaimana bisa kau seperti ini?" Ilcui meratapi penyesalan terbesarnya bahwa Gogeol dan teman-temannya berubah menjadi monster ilusi karena mereka ditinggalkan. Ise mendengarkan tuturan Ilcui dengan ekspresi tetap tenang dan dalam diam. Ilcui yang sudah hancur secara mental bergumam lirih dalam tangisnya. "Kalau saja aku tahu ini akan terjadi, lebih baik kita mati bersama." Karena emosi tak tertahankan, Ise menampar Ilcui. Hingga Ilcui tersungkur di tanah. Sambil berdiri tegap, Ise menatap Ilcui dan berkata, "Kuatkan dirimu, Ilcui." Ise mengungkapkan pemahaman mendalam atas penderitaan Ilcui. Kehilangan seseorang itu memang menyakitkan. Melihat keluarga mati di depan mata akan terpatri di ingatan dan tidak akan pernah bisa dilupakan. Rasa bersalah karena hanya diri sendiri yang selamat terasa begitu menyiksa, hingga muncul pemikiran bahwa lebih baik mati bersama mereka. Ise mengakui bahwa mati bersama tentu terasa lebih mudah. Namun dengan tatapan tajam dan rasional, Ise mempertanyakan pilihan pasrah tersebut. Tapi apa artinya itu? Aku sungguh tak mengerti. Ise menegaskan tekadnya bahwa sekalipun ia dihadapkan pada pilihan tragis seperti itu lagi, ia akan tetap mengambil keputusan yang sama. Aku akan bertahan hidup. Di saat Gocheon terus bertarung mati-matian menghantam multi-faced Dragon Horse, kilas balik kenangan pahit membakar tekad Ise. Ise mengukuhkan alur tujuannya. Aku akan bertahan hidup dan terus bertahan demi memburu Demon Spirit.
Tancapan belati Ise di kepala iblis membuat Multi-Faced Dragon Horse mengerang kesakitan dan limbung. Gocheon menyadari adanya celah fatal tersebut saat energi monster mengalami keguncangan. Tanpa membuang momentum, Gocheon langsung memanfaatkan kesempatan ini. Apa? Ada celah. Entah kenapa, tapi ini kesempatanku. Aku harus menumbangkannya sekarang. Sambil mengucapkan perpisahan yang memilukan. Maafkan aku, Gogeol. Gocheon mengayunkan senjatanya menebas habis wajah ilusi anak-anak Dokaebi tersebut. Sang monster melolong hebat saat tebasan mematikan Gocheon merusak wujud ilusi dan bagian tubuh utamanya. Belati yang dilemparkan Ise tadi, senjata tersebut adalah pusaka suci bernamakan Pulse Severing Blade. Fungsi utamanya adalah menghambat dan memutuskan aliran energi yogi, energi iblis, di dalam tubuh Demon Spirit. Demon Spirit yang terkena tebasan atau tusukan dari Pulse Severing Blade akan langsung kehilangan kekuatan yoginya sehingga menjadi sangat lemah. Memegang Pulse Severing Blade yang menancap di tubuh monster, Gocheon menghujani Multi-Faced Dragon Horse dengan tusukan bertubi-tubi tanpa ampun. Gocheon meluapkan seluruh amarah dan rasa sakit hatinya. Ini pasti akan sakit sekali, Demon Spirit. Wajah-wajah ilusi anak-anak Dokaebi pada tubuh monster menjerit memelas kesakitan saat Gocheon menghujaninya dengan serangan. Sakit! Hentikan! Paman! Gocheon menegaskan pada dirinya sendiri dengan gigi terkatuk rapat. Ini Demon Spirit. Itu bukan anak-anak itu. Itu Demon Spirit. Sambil matanya menyala penuh amarah, Gocheon berteriak lantang memutus manipulasi psikologis monster tersebut. Kalian bukan anak-anak itu. Gocheon melancarkan tebasan pamungkas yang sangat kuat, hingga darah terpercik hebat. Namun, akibat memaksakan seluruh tenaganya saat terluka parah di dada, luka lama Gocheon justru meletup dan memburuk. Tidak, lukaku. Pulse Severing Blade terlepas dari genggamannya dan terlempar ke tanah. Tanpa daya tersisa, Gocheon ambruk tersungkur di depan Multi-Faced Dragon Horse. Ilchui berteriak panik melihat pamannya tumbang. Paman! Gocheon terbaring tak berdaya sambil terbatuk-batuk menahan sakit. Di saat bersamaan, Multi-Faced Dragon Horse yang masih bertahan hidup kembali terengah-engah, bersiap mengambil kesempatan di tengah kerapuhan mereka. Multi-Faced Dragon Horse terengah-engah hebat. Tangan raksasa di tubuhnya meremas dan menutupi moncong kepalanya sendiri untuk menahan rasa sakit luar biasa akibat tancapan Pulse Severing Blade dan serangan Gocheon. Kaki monster tersebut terangkat dan menghempas ke tanah, menghancurkan pijakan di sekitarnya bersamaan dengan tubuh Gocheon. Situasi ini nyaris saja membunuh sang iblis. Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya berburu mangsa, Multi-Faced Dragon Horse merasakan nyawanya benar-benar terancam. Pengalaman yang tak pernah dirasakan sebelumnya ini membuatnya merasa amat tidak senang dan terdesak. Ilchui menatap ke arah tempat Gocheon terkapar dengan tatapan horor tak berdaya. Paman Gocheon. Di tanah, bekas hempasan dan ledakan darah terlihat merusak area sekitar tempat Gocheon jatuh. Muka-muka ilusi pada tubuh monster mengerang dalam kesakitan. Keputusan taktis sang monster. Ia menderita luka fatal dalam perburuan yang awalnya ia kira akan berjalan mulus dan mudah. Wajah-wajah iblis di sekujur tubuhnya memancarkan aura merah pekat dan tatapan penuh dendam saat berencana melarikan diri. Niat Multi-Faced Dragon Horse. Sebelum melarikan diri untuk memulihkan diri, ia harus melenyapkan sumber ketidaksenangannya. Keberadaan asing yang menyusup di antara mangsanya harus dihancurkan terlebih dahulu. Ilchui ketakutan saat menyadari tatapan penuh amarah sang monster mengarah ke tempat Gocheon yang terkapar. Saat monster akan meluapkan amarahnya pada Tuan Gocheon, Ise mendadak melompat tinggi dari atas udara sambil mengayunkan kapaknya. Dengan serangan menukik tajam, Ise mendaratkan hantaman kapaknya tepat di kepala monster. Sang monster geram dan berteriak dalam batinnya. Bocah ini lagi. Sambil menancapkan kapaknya tanpa ragu ke tubuh monster, Ise berucap dingin. Melihat kau melampiaskan amarahmu pada Tuan Gocheon, sepertinya kau memang sudah terpojok. Dalam kondisi terdesak, wajah ilusi anak Dokaebi kembali menjerit memelas mencoba merusak mental Ise. Ise, hentikan. Sakit. Kenapa kau tak mengenaliku? Wajah-wajah ilusi pada tubuh monster terus meraung melontarkan segala manipulasi emosional untuk menghentikan serangan Ise. Akulah Gogeol yang asli. Kumohon ampuni aku. Aku punya istri dan anak. Kumohon, setidaknya selamatkan ayahku. Dengan mata berkilat dan wajah berlumuran darah, Ise menepis semua ratapan palsu tersebut tanpa keraguan sedikit pun. Tak ada gunanya memohon ampunan kepadaku.
Tak mungkin aku mengampuni Demon Spirit. Ise terus menghujani monster itu dengan pukulan dan tebasan kapak bertubi-tubi, mengabaikan teriakan makian sang iblis yang menyebutnya pembunuh dan dasar berdarah dingin. Ilcui terduduk membatu menatap punggung Ise yang terus menghabisi sang monster. Ilcui bergumam gemetar dalam hatinya, merasa ngeri sekaligus tak percaya pada ketabahan dan kekejaman anak seusia Ise. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Ise mendadak menghentikan guncangan kapaknya sejenak dan bergumam terkejut. Wajah-wajah ilusi monster yang tadinya menggeram ganas kini mendelong dan mengeluh lirih pasrah. Merintih bagai anak anjing yang ketakutan dan terluka parah. Ise berdiri tegap di atas tumpukan bangkai dan potongan tubuh multi-face Dragon Horse yang sudah hancur bersimbah darah. Sambil memegang kapaknya yang penuh lumuran darah, Ise membatin sebuah realisasi baru. Ternyata Demon Spirit pun bisa ketakutan. Baguslah kalau begitu.